Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teguh Daya Official. Pemirsa, hari ini saya sedang berada di Kabupaten Bandung, tepatnya di Sadayana Coffee. Ini saya dengan ownernya. Assalamualaikum. Ini ownernya emang bukan sembarang owner, tapi saya ingin memadukan bagaimana dia B-nya basic agama, tapi dia pun punya basic entrepreneurship. Sehingga pemirsa bisa mengambil ibrohnya, bisa mengambil hikmahnya apa nanti hasil saya sharing ngobrol dengan Haji Uyan ini. Pak Haji, ini menarik. Ini gimana konsep kopi yang ada di kafe ini seperti apa? Ya kebetulan karena kita di lingkungan alam terbuka ya, sawah. Ente awasilah. Ya kita padukan lah dengan alam. Mantap. Jadi konsepnya orang bisa ngopi sambil bisa tadabbur alam. Ya. Masya Allah, keren banget. Di kopi itu adalah sumber inspirasi ya, tambah alam gitu ya. Ya. Kopi yang dijual kopi apa aja nih? Kopi yang dijualnya yang di sini itu? Kopi kita utamakan adalah kopi-kopi asal Parahyangan, Jawa Barat. Jawa Barat. Tapi lebih spesifik lagi itu yang berasal dari Bandung, Selatan terutama. Bandung Selatan, Ajib. Ini karena kafenya ada di Bandung, jadi kopinya kopi Bandung. Ya. Kopi Bandung Selatan itu terkenal ya. Terutama ada Puntang, ada Pangalengan, Ciwidey. Ciwidey. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga kita pasarkan juga kopi-kopi lain dari daerah Jawa Barat, ya, dari Garut, dari Sumedang. Sumedang ada kopi juga. Ada dari Gunung Manglayang, Gunung apa tuh? Kemudian dari mana? Mana lagi? Cianjur ada nggak? Cianjur belum kayaknya. Tapi yang menarik nih Pak Haji, ini kan ngangkat kopi Bandung, sementara Bandung sendiri di Indonesia itu nggak terkenal dengan kopinya. Justru Bandung yang terkenal dengan kulinernya, Bandung terkenal dengan kota hiburannya, kota fashionnya gitu. Gimana itu Ya, tapi kan strateginya mendongkraknya? secara- Bahkan peyem Bandung yang terkenal oncom Bandung gitu kan. Secara tren ya belakangan ini orang lebih banyak menggandrungi kafe ya. Ya bukan hanya sekedar kafenya, mungkin juga karena kopinya. Karena kopinya. Ya orang kembali ke budaya dulu mungkin ya, para karuhun. Wih, ada kopi Kang, sok siniin Kang kopinya. Sok mangga nih pemirsa, kita dibikinin kopi. Ini ada kopi Puntang, nggak apa-apa kita display di sini. Nah, ini kopinya buat minumnya, mantap. Ini pakai gula apa ini namanya nih? Gula aren. Gula aren. Jadi ini salah satu produknya. Ya. Oke, siap. Satu lagi Kang. Oh, masya Allah. Puntang natural. Oke, ini natural. Berawal dari mungkin ya karena terkenal dengan kuliner. Kalau kuliner itu orang kan paling hanya nongkrong sebatas makan aja. Makan aja. Tapi belakangan ini kan lebih banyak digandrungi karena orang itu datang ke Bandung Ya. bukannya untuk makan tapi juga meeting, nongkrong gitu kan. Makanya muncullah warung-warung cemilan. Cemilan. Yang namanya Bandung kota cemilan, inspirasi. yang pemirsa. namanya cemilan itu kan pasti harus dengan minuman. Nah, terlebih lagi minuman kopi itu adalah merupakan minuman yang sebetulnya udah menjadi budaya ya dari dulu. Betul. Dari zaman karuhun gitu kan. Betul. Sehingga sekarang muncul itu tidak menjadi satu hal yang baru sebetulnya. Tapi back to basic mungkin. Artinya memang ini kopi ini juga kopi Bandung, kopi Pangalengan, kopi Puntang juga ingin dikenalkan ke Indonesia melalui tadi warung-warung kopi-kopi, Iya. kafe-kafe kayak gitu ya. Dan bagusnya kopi itu, jadi ini ada dua hal yang pada akhirnya saling mensupport. Seperti gimana tuh? Yaitu pertama produknya itu sendiri adalah kopi yang sebetulnya muncul dari sebuah akar budaya. Artinya dia ini bukan muncul dari sebuah tren ataupun lifestyle ya. Tapi ini memang dari budaya, dari culture dulu.
pada zaman Bagian dari dulu. kearifan lokal juga, Kearifan bagian lokal dari itu budaya juga, bukan cuman bagian dari gaya hidup, bukan ya bukan. kopi itu. Jadi Betul. sudah sangat mengakar dan ini muncul kemudian dipadukan dengan cara penyajiannya itu dalam bentuk kafe. Dan ini mungkin bisa jadi kafe itu adalah bentuk lifestyle ya. Nah, sehingga orang itu satu sisi dia butuh lifestyle gitu ya, gaya hidupnya ada di kafe. Di lain Tapi sisi yang dia konsumsi adalah sesuatu yang memang sudah tidak asing lagi, sudah membudaya, Nah, benar-benar sudah mengakar. membudaya. Yang menarik. Sehingga pada akhirnya sekarang itu adalah kembali kepada budaya asal. Oh, Nah, siap. Kopi ini kan kafe itu terkenalnya kan bagi sebagian besar orang kafe itu kesannya tempat nongkrong, tempat hura-hura, membuang waktu Betul. gitu kan. Nah, ini gimana memadukan kafe tapi ini saya lihat di sini rasanya rasa dakwah. Lu gimana memadukannya? Kafe tapi nilai-nilai dakwahnya dapat gitu. Ya. Gimana? sebetulnya memang kita melihat fenomena di mana-mana bahwa dari dulu ya ada satu kekhawatiran ketika kita buka kafe itu, memang satu sisi kita berbisnis, tapi sisi lain bahwa ada nilai penghamburan waktu di situ, dan juga mungkin ada beberapa ya pengunjung itu kan datang dengan berpasangan yang entah itu halal atau tidak, Betul. ya kan? Nah, makanya bagaimana kita meminimalisir supaya tidak terjadi ya penghamburan waktu yang sia-sia, kemudian juga terjadi interaksi yang lebih gitu ya. Maka pertama ya kita bikin konsep yang familiar dengan agama. Ada Artinya, musolanya, ada quote-quote-nya gitu ya. Quote-quote tentang nasihat, kemudian ada fasilitas ibadah. Menarik kan? nih. Kemudian juga Waktu ada sholat waktu sholat itu kita ditutup ingatkan. dulu, diingatkan. Oh, masya Allah. Tuh. Jadi teman-teman yang ada di sini yang terlibat dalam kegiatan usaha di sini, kita push ya, kita terapkan kedisiplinan. Pertama itu tentang waktu sholat. Masya Allah, waktu sholat. Datang waktu sholat, tinggalkan sholat. Walaupun ada order yang datang, Iya. maaf, Iya. sholat dulu. Ya, Bagus. kalau memang tidak urgent banget, ya nggak akan. Kecuali kalau ada yang urgent, ya ada satu yang akan yang menjadi ibadah ya satu gitu ya. yang pilih. Gitu. Kemudian ya teman-teman, paling tidak kita 1 minggu sekali kita kumpul pengajian gitu, dan juga kita sharing terutama masalah motivasi dan juga spiritualnya. Ini kan kafe ini ada di pesawahan, di sini ada perkampungan gitu. Ada nggak semacam sosialnya gitu ke masyarakat? Seperti apa? Oh tentu, karena kita di lingkungan masyarakat ya, kita sebetulnya kan jauh dari keramaian perkotaan ya. Lebih dekatnya dengan warga di sini. Ya minimal kita seminggu sekali kita bikin kegiatan sosial. Seperti apa tuh kegiatan sosial, bisa diceritakan ke Setiap hari pemirsa Jumat Tugudaya Official? Seperti apa tuh calon kita salah satu ambil hari Jumat lah, hari Jumat? berbagi kopi di masjid ya, jemaah Jumat kan. Bagi apa lagi Dan tuh? juga bingkisan untuk sembako ataupun Masya Allah. makan siang. Makan siang, pemirsa ya? Ya. Itu ya kita usahakan, kita upayakan selalu bisa dilakukan minimal seminggu sekali. Pemirsa, ini adalah bisnis inspiratif, jadi dia bukan hanya memperkaya diri sendiri, tapi dia pun tetap ada banyak ritual atau ada banyak ibadah yang senantiasa Pak Haji ini dawamkan. Seperti tadi dia berbagi kopi juga ke masyarakat, berbagi sembako dan yang lainnya. Bahkan yang menarik tadi di sini suasana pun disetting tetap positif, nggak ada tempat-tempat yang nyumput bahasa Jerman ya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Bersembunyi. Nyumput itu Ngumpet ya. Mojok. Mojok. Ini nggak ada. Kita bagaimana supaya bisa terbuka ya. dan bisa terpantau.
terpantau. Tapi tetap nyaman. Tetap Gitu. nyaman. Nah, ini konsep kopi ya, Dan tentunya pemirsa. nanti kita agendakan sebetulnya sudah beberapa kali ya. Nah, tinggal dirutinkan saja ke depannya mungkin. Ini ada agenda pengajian. Di kafe ada pengajian. Pengajian di Wis. kafe ini. Itu pengajian yang memang kita gagas sendiri ataupun ada memang pihak luar yang sengaja ingin mengadakan dan menyewa tempat gitu. Baik. Ya konsepnya kalau pengajian kita bebaskan, tidak ada sewa, paling sesuai order makanan By order aja. By order. Bahkan kalau misalkan bisa bersinergi bekerja sama dengan kita dari awal, mungkin bisa jadi ada dispensasi ataupun diskon untuk peserta gitu. Ini kita buka Amazing. siapapun dari manapun, terutama Inspiring. para ini komunitas-komunitas pemuda apa Yang ada di Kabupaten Bandung Iya. khususnya ya. Pemirsa, pemuda-pemuda kreatif. jadi buat teman-teman yang berada di Kabupaten Bandung, boleh juga di Kota Bandung, datang ke Sadayana Coffee. Ini alamatnya di sini. Nah, boleh nanti datang ke sini. Kalau ada kegiatan sosial bisa di sini, kegiatan komunitas di sini, kegiatan pengajian juga, masya Allah. Tapi pengajian itu digagasnya oleh sendiri ya, bukan dengan orang luar. Nah, ini adalah contoh bisnis yang perlu kita turuti ya, perlu kita contohi ya. Itu terima kasih, alhamdulillah. Pak Juyan, terima kasih banyak sudah memberikan inspirasi Sama-sama, buat Kang Teguh. Teguh Daya Dicoba dulu Official. nih kopinya, Kang Ini kopinya kita coba dulu. Ini adalah Ini gula aren. Gula aren. Biasanya kan gula pasir atau gula putih. Gula aren biasanya lebih mantap. Oh, gula aren. Oke, siap. Berapa sendok nih? Terserah, tergantung selera. Kalau saya Bismillah. nggak pakai Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sukanya yang manis-manis. Oke. Dapat tubruknya nih. Ini kopi asli yang nggak ada campuran jagung ya. tidak. Coba kita tes dulu. Bismillah. Ini ngopi. Mantap sekali. Kopinya kopi asli. Ini kopinya kopi apa? Puntang, Papandayan, Kopi atau Puntang. Pangalengan? Kopi benar. Kopi Puntang. Puntang adalah salah satu gunung yang berada di Kabupaten Bandung, tepatnya di Banjaran ya, wilayah Banjaran. Pemirsa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.